Kami berdoa, kiranya di USBU yang baru, Bapak Ibu tetap berada dalam lindungan. Mengawali akan USBU kerja kita di minggu pertama bulan November tahun 2020. Sama-sama kita akan beribadah kepada Tuhan lewat program kebanggaan kita, virtual Firman Tuhan Allah, yang kali ini akan dilayani oleh seksi bimbingan masyarakat Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah, sekaligus mensyukuri ulang tahun Kabupaten Maluku Tengah yang ke-60. Baiklah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari bumi Pamahan Nusa kami ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi mendasarinya mari kita berdoa. Ya Kristus, firman yang hidup, dalam kesempatan berbahagia ini kami akan membaca dan mendengarkan bagian firman Tuhan. Tetapi mendasarinya Tuhan, kami mohon tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar bagian firman yang akan kami baca dan kami dengar dapatlah kami mengerti dan dapat menuntun seluruh kehidupan kami dari hari lepas ke hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan Alkitab di saat ini terbaca dari pertama Tesalonika pasal 5 ayat 12 dan berakhir pada ayatnya yang ke-22 dengan bunyi nasihat-nasihat. Kami minta kepadamu saudara-saudara,
supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikian bacaan firman Tuhan di saat ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, firman kebenaran di hari ini pertama Tesalonika 5 ayatnya yang ke-12 hingga ayat yang ke-20 dengan tema kuasa di balik ucapan syukur. Dengan ayat mas kita ayatnya yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mungkin mudah bagi kita untuk mengucap syukur ketika kita berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Tetapi alangkah sulitnya ketika orang berada dalam kesesakan, berada dalam masalah yang berat, orang sulit untuk mengucap syukur. Atau bahkan ketika mereka terlena dalam hal harta duniawi, mereka lupa atau sudah tidak tahu lagi bagaimana cara untuk mengucap syukur. Firman kebenaran di hari ini, saya mau mengajak kita bahwa marilah kita mengucap syukur dalam hal baik kita, dalam hal susah kita, dalam keadaan apapun. Marilah kita mengucap syukur dan lihat ada mujizat, ada kuasa Tuhan balik ucapan syukur yang kita nanti. Cerita Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan hanya bermodalkan 5 roti dan 2 ikan. Murid-murid pesimis dengan berkat yang sedikit itu, Tuhan Yesus mengambilnya, mendoakannya dan mengucap syukur atas berkat yang sedikit dan sederhana itu, mengenyangkan 5.000 orang. Bahkan ketika selesai mereka makan dan mengumpulkan sisa-sisa makanan, dapat 12 bakul. Ajaib, sungguh yang dipikirkan oleh manusia itu adalah sangat mustahil, tapi bagi Allah tidaklah mustahil. Ketika kita mengucap syukur sambil berdoa kepada Allah Bapa di surga di dalam nama Yesus, lihat ada mujizat Tuhan yang terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan, dia merinci tentang pentingnya mengucap syukur dalam bentuk pengungkapan atau cara bagaimana selaku manusia kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, masalah-masalah yang berat kita kepada Tuhan, berserah sepenuhnya, mengatakan kepada Tuhan bahwa kita ini adalah bejana yang siap untuk dibentuk,
tanah kosong yang siap dibentuk dan dikehendaki oleh Tuhan untuk dibentuk dalam cara apa? Membiarkan kasih Tuhan mengalir dalam seluruh kehidupan kita. Membiarkan kuasa Tuhan yang berkehendak atas kehidupan kita. Menghargai setiap berkat yang Tuhan berikan dalam seluruh kehidupan kita. Percaya dengan iman bahwa Tuhan adalah penyelamat kehidupan kita. Hari ini selaku warga Kota Mesuki, kita menikmati kasih Tuhan lewat pertambahan setahun usia kota ini 3 November 2020. Kota ini pertama tahun usia menjadi 63 tahun. Firman Tuhan mau bilang bahwa kita jangan khawatir. Dan ketika kita harus mengucap syukurlah dalam segala hal. Jangan karena dalam wabah ini lalu kita lupa untuk mengucap syukur bahwa nanti tahun ini tidak lama. Tetapi marilah kita belajar dari masalah yang sementara terjadi di dunia dan juga di kabupaten kami. Kita melihat ada cara Tuhan, ada rencana Tuhan yang Tuhan buat untuk umat. Kita percaya bahwa semua yang terjadi di bawah kolong langit ini adalah dalam pandangan Allah. Tuhan yang akan menyelesaikan. Kita berdoa supaya Tuhan yang mengawal kota ini. Kita tidak perlu khawatir. Firman pun bilang dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan dengan ucapan syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. Kita mengucap syukur dalam keadaan apa? Firman mau bilang segala yang mungkin mustahil bagi kita manusia itu mustahil. Mengucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Efesus 5 ayat yang kedua. Seperti mujizat yang terjadi di tahun yang lalu, Yesus memberi makan 5.000 orang. Sama bisa terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, ketika kita bersandar kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, percayalah, Tuhan akan memulihkan segala permasalahan kita. Ketika kita tahu untuk mengucap syukur, kita berdoa kepada Tuhan di dalam nama Yesus kepada Allah Bapa kita, maka mujizat itu akan terjadi. Segala yang menurut kita mustahil akan dimungkinkan Allah menjadi sesuatu yang benar-benar terjadi. Kita belajar dari firman Tuhan hari ini bahwa apa yang kita lakukan ketika kita lakukan karena Tuhan Allah akan berkati. Jangan kita mengandalkan keinginan kita sendiri, tetapi percayalah ketika kita bersandar dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan semuanya. Yakin dan percaya bahwa setiap pergumulan kita, setiap permasalahan kita, kota ini akan diberkati oleh Tuhan ketika kita tahu untuk
Tuhan ada setiap saat. Tuhan hanya menginginkan kita bagaimana cara kita untuk tahu mengucap syukur. Dengan berkat yang sedikit, Tuhan akan melimpahkan mujizat-Nya. Percaya dengan firman hari ini bahwa ketika kita tahu untuk mengucap syukur dalam segala hal, yakin kuasa Tuhan itu akan nyata. Mujizat Tuhan akan terjadi di balik ucapan syukur yang kita berikan. Semoga firman ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin. Dari bumi Pamahari Nusa, kami menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-63 Kota Masoko. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan sukacita bagi kita semua. Shalom. mensyukuri kasih Tuhan kepada kita semua di hari ini. Doa syukur kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan ke hadirat Allah Bapa di surga lewat anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan bahwa kami boleh menikmati kasih Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami percaya dengan sungguh bahwa semua yang kami terima dalam kehidupan ini adalah karena kemurahan kasih Tuhan saja dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajarkanlah kami untuk berserah diri kepadamu,
membiarkan kasih Tuhan mengalir dalam seluruh kehidupan kami, menyerahkan segala pergumulan-pergumulan kehidupan kami yang terhimpit sekalipun maupun dalam keadaan yang baik sekalipun. Kami percaya ketika kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu, ketika kami menyerahkan hidup kami untuk dibentuk oleh-Mu, ada mujizat Tuhan terjadi. Ada kuasa di balik ucapan syukur itu. Kami percaya Tuhan, sukacita kami akan kami selalu dengungkan. Bapa di surga, kami mensyukuri kasih Tuhan lewat kegiatan hari ini dalam acara virtual, bahwa lewat virtual atau firman Tuhan Allah yang diselenggarakan oleh bidang Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku, kami boleh memberitakan kasih Tuhan pada semua orang yang mau dibaharui kehidupan. Semoga firman hari ini, firman kebenaran tentang kuasa di balik ucapan syukur, menjadi bagian berkat dalam kehidupan kami masing-masing. Semua kami yang mendengar boleh diubahkan Tuhan, dan mau memberi diri untuk menerima kasih Tuhan dalam seluruh kehidupan ini. Ajarkan kami semua Tuhan, bahwa bukan dalam keadaan baik saja kami berterima kasih dan mengucap syukur pada-Mu, tetapi ketika kami berada dalam kesesakan, kami percaya ketika kami mengucap syukur, ada kuasa, ada mujizat Tuhan, ada sesuatu yang dianggap kami selaku manusia anggap mustahil. Itu ketika kami berserah diri kepada-Mu Tuhan dengan sepenuhnya. Ajarkanlah kami untuk dibentuk seturut kasih sayang Tuhan sendiri. Bapa di surga, kami mensyukuri Tuhan atas hari ini, pertambahan setahun usia bagi Kota Masuki menjadi 63 tahun di tahun 2020 ini, tanggal 3 November 2020. Sebagai warga kota yang mensyukuri kasih Tuhan, ajarkanlah kami bahwa tidak dalam keadaan mewah kami menyelenggarakan hari ulang tahun ini, tetapi dalam hal kesederhanaan, dalam ketika kami masih berada di dalam kondisi wabah COVID-19 ini, biarlah kami merenung untuk mensyukuri kasih Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami pun mendoakan wabah yang terjadi di dunia mengglobal, bahkan ketika berada di dalam kabupaten ini pun kami mulai merasakan dampaknya. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, biarlah Tuhan halalkan semua wabah ini, dan ketika semua itu boleh kami menikmati keadaan yang normal kembali, kami mengucap syukur bahwa Tuhanlah penyelamat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, untuk kami boleh ditambahkan setahun usia dalam perjalanannya, biarlah semakin baik. Para pemimpin-pemimpin kami menyerahkan kepada-Mu, Tuhan, supaya mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Biarlah lewat jabatan mereka yang sementara mereka pikul dan kembali ini, Tuhan memberkati dan merahmati mereka semua. Pemimpin kabupaten ini ke arah yang lebih baik. Bapak Bupati, Wakil Bupati, para SKPD, dan semua para pejabat-pejabat lainnya, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar Tuhan melimpahkan hikmat dan selalu melimpahkan kehidupan mereka, supaya mereka boleh menjadi saksi-saksi Kristus yang terbuka di dunia ini, yang memberitakan Kristus yang bersalib. Bagi para pemimpin kami di Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah pun kami berdoa pada
terima. Ada mujizat Tuhan yang akan kami terima ketika damai itu didengungkan. Ketika kami berserah diri kepada Tuhan, sukacita itu akan kami rasakan. Kuasa di balik ucapan syukur itu akan kami nikmati. Firman kebenaran boleh kami sampaikan. Biarlah dengan cara kami yang sederhana menjadi bagian berkat penting dan menjadi pedoman dalam seluruh kehidupan kami, untuk kami menapaki hidup kami ke depan menjadi lebih baik. Bapa, ini seluruh kehidupan kami, taruh semua kehidupan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Akhirnya kami mengucap syukur bahwa kasih Tuhan senantiasa ada untuk seluruh kehidupan kami. Ampuni segenap salah dosa kami Tuhan. Tebus dan baharui seluruh kehidupan kami, agar kami layak disebut sebagai anak. Ini kehidupan kami kepadamu, ampuni segenap salah dosa. Dalam nama anakmu Yesus saja kami sampaikan doa kepada Bapa di surga, seraya memberkatmu bagi kehidupan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa kita, cinta kasih Kristus yang mengikat kami, dan Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan iman kami, menyertai kami semua saat sekarang ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah saudara, program firman yang telah kita saksikan. Semoga firman yang kita dengar tadi memberikan pencerahan, memberikan semangat dan kekuatan bagi kita sebagai abdi negara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terus berjaya. Akhir kata, saya mohon pamit dari hadapan Anda. Kita akan bertemu kembali dalam edisi-edisi virtual selanjutnya. Terima kasih atas kebersamaan. Jangan lupa jaga kesehatan Anda, jaga jarak, pakai masker. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.